Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Adha atau yang juga dikenal sebagai Hari Raya Kurban merupakan salah satu hari besar bagi agama Islam. Hari Idul Adha dimulai tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan 13 Zulhijjah atau hari Tasyrik. Pada hari tersebut diperingati peristiwa Nabi Ibrahim yang mengorbankan putranya sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesungguhan dan keteguhan hati Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan putranya dengan seekor domba untuk disembelih. Selain peristiwa kurban, pada hari raya Idul Adha juga diketahui sebagai puncaknya ritual ibadah haji umat muslim, yaitu wukuf. Wukuf di Padang Arafah merupakan ibadah paling utama yang dilakukan dalam rangkaian ritual haji. Namun di balik banyaknya rangkaian ibadah yang dilakukan, masih banyak yang belum memahami makna Idul Adha. Lantas, bagaimana kita memaknai Idul Adha dalam berhaji maupun berkurban? Bagaimana setan mengganggu keluarga Nabi Ibrahim? Adakah pengajaran yang bisa dipetik dari peristiwa penyembelihan Nabi Ismail oleh ayahnya, Nabi Ibrahim? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Memaknai Idul Adha antara berhaji atau berkurban. Idul Adha pada setiap tanggal 10 Zulhijjah juga dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin yang sedang menunaikan haji yang utama yaitu wukuf di Arafah. Mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit yang disebut pakaian ihram, melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup, mempunyai tatanan nilai yaitu nilai persamaan dalam segala segi bidang kehidupan. Tidak dapat dibedakan antara mereka. Semuanya merasa sederajat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil bersama-sama membaca kalimat talbiyah. Di samping Idul Adha dinamakan Hari Raya Haji, juga dinamakan Idul Kurban karena pada hari itu Allah memberi kesempatan kepada umat muslim untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Bagi umat muslim yang belum mampu mengerjakan perjalanan haji, maka ia diberi kesempatan untuk berkurban, yaitu dengan menyembelih hewan kurban sebagai simbol ketakwaan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Quran Surah Al-Hajj ayat 27-28. Bagaimana setan mengganggu keluarga Nabi Ibrahim? Idul Adha jatuh persis 70 hari setelah perayaan Idul Fitri. Hari ini juga beserta hari-hari tasyrik diharamkan puasa bagi umat muslim. Pusat perayaan Idul Adha adalah sebuah desa kecil di Arab Saudi yang bernama Mina, dekat dengan Mekah. Di sini ada 3 tiang batu yang melambangkan iblis dan harus dilempari batu oleh umat muslim yang sedang menunaikan ibadah haji atau sering disebut melontar jumrah. Melontar jumrah dilakukan jemaah haji sebagai simbol melempar setan dalam 3 bagian, yaitu pertama jumrah ula, kedua jumrah musta, dan terakhir jumrah akabah. Sebelum datangnya perintah untuk menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim telah melalui banyak ujian, mulai dari adanya usaha membakar dirinya, kemudian perintah meninggalkan istri dan anaknya di tanah yang tandus dan gersang. Seakan belum cukup, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menguji Ibrahim melalui mimpinya. Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail. Ibrahim kemudian menanyakan perihal mimpi tersebut kepada anaknya Ismail. Tanpa rasa ragu, Ismail langsung mengiyakan mimpi ayahnya. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku,
itu, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelimu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Quran Surah As-Saffat ayat 102. Nabi Ismail paham betul bahwa mimpi yang diterima ayahnya tersebut bukanlah bisikan setan, melainkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika Nabi Ibrahim hendak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, setan menggodanya untuk memikirkan kembali niatnya. Menerima gangguan dari setan, Nabi Ibrahim sama sekali tidak goyah. Karena Nabi Ibrahim begitu teguh, setan kemudian menampakkan dirinya di depan Nabi Ibrahim. Melihat setan di hadapannya, Nabi Ibrahim kemudian mengambil beberapa batu kecil dan melemparkannya ke arah setan tersebut. Pelemparan ini tepat di posisi jumrah ula saat ini berada. Seakan enggan menyerah, setan kemudian beralih membujuk istri Nabi Ibrahim, yaitu Siti Hajar. Namun, sama halnya dengan Nabi Ibrahim, Siti Hajar juga tidak goyah sama sekali. Ia kembali mengingatkan bahwa setiap ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan selalu diiringi dengan balasan yang manis apabila ia tabah menghadapinya. Karena tetap teguh, setan kemudian menampakkan dirinya di hadapan Siti Hajar. Sama dengan Nabi Ibrahim, Siti Hajar kemudian melemparkan setan dengan menggunakan batu-batu kecil. Pelemparan ini tepat di posisi jumrah wusta saat ini berada. Gagal menggoda Siti Hajar, setan tidak putus asa. Ia kemudian beralih ke Nabi Ismail. Usaha setan tersebut kembali gagal. Setan belum mengetahui bahwa meskipun saat itu Ismail masih muda, ia telah menyerahkan jiwa dan raganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga selalu mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal. Sama halnya dengan Nabi Ibrahim dan ibunya, Nabi Ismail melempar setan dengan batu kecil yang ada di genggamannya. Pelemparan ini tepat di posisi jumrah Aqabah saat ini. Pelajaran dari kisah keluarga Nabi Ibrahim bagi umat muslim. Pengorbanan Nabi Ibrahim yang paling besar dalam sejarah umat-umat manusia itu membuat Ibrahim menjadi seorang nabi dan rasul yang besar dan mempunyai arti besar. Peristiwa yang dialami Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail tersebut bagi kita harus dimaknai sebagai pesan simbolik agama yang mengandung pembelajaran paling tidak pada 3 hal. Pertama, ketakwaan. Pengertian takwa terkait dengan ketaatan seorang hamba pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Islam mengemas kehidupan secara harmoni seperti halnya kehidupan dunia dan akhirat, bahwa meraih kehidupan baik hasanah di akhirat kelak perlu melalui kehidupan di dunia yang merupakan ladang untuk memperbanyak kebajikan dan memohon ridhonya agar tercapai kehidupan dunia dan akhirat yang hasanah. Tingkat ketakwaan seseorang dengan demikian dapat diukur dari kepeduliannya terhadap sesamanya. Contohnya, seorang wakil rakyat yang memiliki tingkat ketakwaan yang tinggi tentu tidak akan memanfaatkan wewenang yang dimiliki untuk memperkaya dirinya sendiri. Bahkan, orang seperti ini akan merasa malu jika kehidupannya lebih mewah daripada rakyat yang diwakilinya. Kesiapan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangannya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala menandakan tingginya tingkat ketakwaan Nabi Ibrahim sehingga tidak terjerumus dalam kehidupan yang sesat. Lalu, dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata yang disembelih bukanlah Ismail, melainkan domba. Peristiwa ini pun mencerminkan Islam sangat menghargai nyawa dan kehidupan manusia. Islam menjunjung tinggi peradaban manusia. Kedua, hubungan antar manusia. Ibadah-ibadah umat Islam yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengandung 2 hal yang tak terpisahkan, yakni hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hablum minallah, dan hubungan dengan sesama manusia atau hablum minannas. Ajaran Islam sangat memperhatikan solidaritas sosial dan sikap kepekaan sosial melalui media ritual tersebut. Saat kita berpuasa, tentu merasakan bagaimana susahnya hidup seorang duafa yang memenuhi kebutuhan
bahan pangannya sehari-hari saja sulit. Lalu dengan menyembelih hewan kurban dan membagikannya kepada orang-orang yang kurang mampu merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial seorang muslim kepada sesamanya. Kehidupan saling tolong-menolong dan gotong royong dalam kebaikan merupakan ciri khas ajaran Islam. Hikmah yang dapat dipetik dalam konteks ini adalah seorang muslim diingatkan untuk siap sedia berkurban demi kebahagiaan orang lain, khususnya mereka yang kurang beruntung. Waspada atas godaan dunia agar tidak terjerumus dalam perilaku tidak terpuji seperti keserakahan, mementingkan diri sendiri, dan kelalaian dalam beribadah kepada Sang Pencipta. Ketiga, peningkatan kualitas diri. Hikmah ketiga dari ritual keagamaan ini adalah memperkukuh empati, kesadaran diri, pengendalian dan pengelolaan diri yang merupakan cikal bakal akhlak terpuji seorang muslim. Akhlak terpuji dicontohkan Nabi seperti membantu sesama manusia dalam kebaikan, kebajikan, memuliakan tamu, mementingkan orang lain, dan senantiasa sigap dalam menjalankan segala perintah agama dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Sungguh, Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah. Quran Surah An-Nahl ayat 120. Sahabat, dalam Islam kedudukan akhlak sangat penting, merupakan buah dari pohon Islam berakarkan akidah dan berdaun syariah. Segala aktivitas manusia tidak terlepas dari sikap yang melahirkan perbuatan dan tingkah laku manusia. Sebaliknya, akhlak tercela dipastikan berasal dari orang yang bermasalah dalam hal keimanan. Ini merupakan manifestasi dari sifat-sifat setan dan iblis. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, innalil muttaqina mafaza. Sungguh orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Quran Surah An-Naba ayat 31. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.